3, 2, 1, Bila. Hai semuanya, selamat sore adik-adik yang di rumah. Wah, pada sore hari ini kita berjumpa lagi bersama dengan teman-teman Petra Kids, termasuk Yuhu. Ya, oke. Sekarang Yehu akan undang ya tim Praise and Worship. Yang pertama adalah Kakak Milka dan juga Kakak Bena. Wow. Hari ini kita kedatangan tamu ya. Iya dong. Wah, namanya siapa Kakak Venas? Namanya Yehu. Hai semuanya adik-adik. Halo semuanya adik-adik yang di rumah. Iya, kita jumpa lagi minggu ini. Kita akan bergembira Ya. dan memuji Tuhan. Tuhan. Haleluya. Iya, apa kabar Yehu? Tentu saja baik Wow. dong. Wah, adik-adik semua baik ya di rumah ya? Pasti dong semuanya Pasti. baik, sehat selalu. Amin. Iya, kita akan mulaikan ibadah kita. Tapi sebelum itu, Apa itu? ada pengumuman dulu. Oh. Iya, siapa mau dengar? Saya dong. Wah. Saya mau dengar pengumuman apa ya? Iya, pengumumannya minggu lalu yang Iya. sudah. Ikut challenge. Iya, Iya. challenge apa itu? Menggambar. Yang sudah dapat hadiahnya. Mari kita saksikan. Yang sudah dapat hadiah menggambar adalah, nah ini dia. Wah. Hadiah dalam challenge menggambar yaitu dengan tema Hias Cinta Indonesia. Nah, bagi teman-teman yang mau mendapatkan hadiah juga, kalian bisa mengikuti ibadah online service Petra Kids yang diadakan setiap hari Sabtu pukul 3 siang dan bisa ditonton lewat YouTube dan juga Facebook. Nah, di tengah-tengah ibadah akan diumumkan challenge yang kalian bisa ikuti. Dan ingat ya, stay at home, stay healthy, dan stay safe. Bye-bye. Wah, sudah ada satu teman kita dapat hadiahnya. Iya. Wah, nanti bagi adik-adik yang masih mau ikut masih bisa. Nanti minggu depan lagi ya. Iya Bagaimana dong. Kakak Venas? Pasti. Mana Yehu? Oke deh. Oke. Iya, kita akan mulaikan ibadah kita pada sore hari ini. Yes. Kita akan berdoa, semua lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Nanti Kakak Venas yang berdoa. Oke, kita satu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk saat ini kami bersyukur kepadamu atas kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, sehingga kami masih boleh beribadah, memuji, menyembah, mempermuliakan nama Tuhan. Dan kami bersyukur Tuhan atas semua kebaikan Tuhan yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Dan saat ini Tuhan kami siap untuk bersorak-sorak untuk Tuhan, menyembah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Engkau memberkati baik kami yang ada di sini maupun adik-adik yang ada di rumah. Amin. Dimanapun mereka berada Tuhan berkati. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Oke, kita langsung saja memuji Tuhan. Bersyukurlah. Ya, mari adik-adik yang di rumah, kita bangkit berdiri, kita akan Haleluya. memuji Tuhan. Haleluya. Na, na, na. Na, 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 na. Na, 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 na. Na, 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 na. Amin. Na, 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 na. Na, 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 na. Na, 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 na. Haleluya, ku memujimu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Dan yang bernafas memuji Sang Raja,
di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmatmu berucap bagi. Katakan bersyukur. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Kuasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na, amen. Na 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 na, na 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 na. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan. Yes. Karena kasih-Mu tak berkesudahan. Dia yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang kau beri. Kakiku lompat bagi, sebab rahmat-Mu berucap bagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Kuasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setia. Sekali lagi bersyukur. Bersyukurlah kepada Tuhan, amin. Sebab Dia baik, sebab Dia baik. Kuasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Sekali lagi. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Yeah. Haleluya. Haleluya. Wow. Iya, hari ini kita bergembira. Puji Tuhan. Kita yel-yel dulu ya. Iya. Iya. Ayo Yehu, kita yel-yel bersama. Oke. Yel-yelnya Petra Kids. Iya. Petra Kids. Iya. Petra Kids. Yes, yes, yes. Boleh sekali lagi. Petra Kids. Yeah. Petra Kids. Yes, yes, yes. Wow, haleluya. Kita akan memuji Tuhan. Lula. Amin. Amin. Lalu, hey, lalu. Iya, adik-adik yang di rumah, kita pakai gerakan. Boleh, ya, boleh ya. Supaya lebih semangat Supaya lagi. semangat. Iya, Haleluya. gerakannya. Lula, 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 hey. Iya ya, begitu. Oke. Ayo semua kita pakai gerakan. Haleluya. Lula, 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 hey. Lula, 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 lula. Tangan kanan ke depan, tangan kanan ke belakang, tangan kanan ke depan. Digoyang-goyang dan sabugi-bugi bersutar. Tari puji Tuhan. Tangan kiri ke depan, tangan kiri ke belakang, tangan kiri ke depan. Goyang, haleluya, dan sabugi-bugi berputar. Mari puji Tuhan. Lula.
kaki kanan ke belakang. Mana kakinya? Kanan ke depan. Yeay, digoyang-goyang dan sebuki-buki berputar. Mari puji Tuhan. Kaki kiri ke depan, kaki kiri ke belakang, kaki kiri ke depan, digoyang-goyang dansa. Haleluya, berputar. Mari puji Tuhan. Lula lula, lula lula, lula lula lula, lula lula lula, lula lula lula, hey, lula 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 lula, 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 hey, lula 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 lula, lula lula semangat semua, apalagi hari ini kita ada teman yang baru. Iya. Namanya Yehu. Puji Tuhan. Nah, iya. sebelum kita menyembah dan memuji Tuhan, kita yel-yel dulu satu kali lagi. Oke. Puji Tuhan. Tepuk tangan Yesus. Yes. Yesus. Yesus. Yes. Sekali lagi. Yang lebih semangat lagi ya. Yang lebih semangat, come on. Tepuk tangan Yesus. Yes. Yesus. Yes. Yes. Haleluya. Kakak Venus percaya adik-adik dimanapun kalian berada, di rumah dimanapun, Tuhan menyertai kalian. Dan terus semangat, percaya bahwa Tuhan bersama-sama dengan umat yang percaya. Amin. Haleluya. Oke, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya itu kita akan menyembah Tuhan. Semuanya harap duduk dengan tenang. Kita akan menyembah Tuhan. Biarkanlah Tuhan menjamah setiap hati kita. Haleluya. Semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyaksikan kebesaran nama-Mu. Kemuliaan
kasih Bapa di surga untuk hari yang Kau berikan. Terima kasih kalau pada hari ini kami dapat beribadah, memuji dan membesarkan nama-Mu. Amin Tuhan. Secara online. Bentar kami akan mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan. Kau berikan telinga seorang murid bagi kami semua Tuhan. Untuk adik-adik yang di rumah, untuk dapat fokus kepada firman Tuhan. Amin. Sehingga kebenaran firman Tuhan dapat mereka tangkap dengan baik. Engkau berikan kemampuan kepada mereka untuk melakukannya dalam kehidupan mereka sehari-hari. Ajar kami semua Tuhan pada sore hari ini. Di dalam nama Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Sekali lagi adik-adik semuanya katakan di dalam nama Dalam Yesus. nama Tuhan Yesus. Kami telah berdoa. Amin. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Oke, puji nama Tuhan. Oke, adik-adik bisa mengambil tempat yang terbaik di rumah masing-masing. Ya, siapkan tempat duduk yang terbaik. Oke, terima kasih kakak-kakak semuanya yang sudah memimpin kita di dalam pujian dan penyembahan pada sore hari ini. Oke, sekarang adik-adik konsentrasi untuk mendengarkan firman Tuhan pada sore hari ini. Ya, kasih tahu temannya, mungkin saudaranya di samping kiri, samping kanan. Kalau ada adik atau kakaknya kasih tahu, jangan ribut, jangan mengganggu waktu dengar firman Tuhan. Oke, siap semuanya? Oke, Kak Roy yakin dan percaya di rumah adik-adik sudah siap. Oke, Kak Roy akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang bergambar. Ya, firman Tuhan yang bergambar. Ya, adik-adik pasti pernah mendengar kisah daripada Nabi Yunus. Ya, saya yakin dan percaya adik-adik, teman-teman semua yang ada di rumah pernah mendengar kisah daripada Nabi Yunus. Ya, kita tahu semua kisah daripada Nabi Yunus, di mana Nabi Yunus yang merupakan hamba Tuhan disuruh sama Tuhan untuk pergi sebuah kota yang bernama apa? Niniwe. Ya, dia diutus Tuhan untuk pergi ke kota Niniwe. Kenapa Yunus diutus Tuhan untuk pergi ke kota Niniwe? Karena kota Niniwe saat itu sebagian besar isinya adalah orang-orang yang jahat, yang tidak takut akan Tuhan. Ya, dan Tuhan akan membinasakan kota Niniwe. Tapi karena Tuhan memiliki belas kasihan kepada kota Niniwe tersebut, oleh sebab itu Tuhan menyuruh Yunus untuk pergi ke kota Niniwe untuk menyampaikan kabar baik ini. Ya, untuk menyampaikan kabar baik supaya kota Niniwe bertobat, sehingga Tuhan tidak menumpahkan murkanya kepada kota Niniwe. Ya. Tapi apa yang terjadi adik-adik? Di saat Yunus menerima tugas dari Tuhan ini, Yunus tidak melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Ya, disuruh pergi ke kota Niniwe, dia malah pergi ke kota apa? Tarsis. Ya, dia lari dari panggilan Tuhan. Ya, dan akhirnya Yunus naik sebuah kapal yang besar, bukan menuju ke kota Niniwe tapi ke kota Tarsis. Karena menurut Yunus, buat apa aku pergi ke kota Niniwe? Biar aja kota Niniwe dihancurkan oleh Tuhan. Karena kota Niniwe merupakan kota yang sangat jahat orang-orangnya. Akhirnya dia naik sebuah kapal yang sangat besar. Dia menuju ke kota Tarsis seperti ini. Di tiket dan sebagainya, dan akhirnya dia naik ke sebuah kapal tersebut. Setelah kapal berjalan, di pertengahan perjalanan tiba-tiba ada badai. Ya, tiba-tiba ombak mengamuk, ya, menerjang kapal tersebut, sehingga kapal tersebut oleng. Wah, semua orang di kapal, tolong, tolong. Semua orang tanpa terkecuali, mereka semua minta tolong. Karena mereka takut mati alias binasa. Tapi Yunus
tidur, enak tidur di buritan. Dan akhirnya dibangunkan oleh semua. Hei Yunus, bangun. Kamu gak tahu apa ini? Kapal sudah mau tenggelam, sudah oleng karena badai. Bangun kamu. Berdoalah kepada Tuhanmu. Sehingga Tuhan dapat meluputkan kita semua dari badai yang besar ini. Wah, akhirnya Yunus bangun. Dan Yunus menyadari bahwa ini pasti kesalahannya dia. Dan akhirnya ada satu orang yang berkata, oke, kita buang undi. Siapa yang kena undi? Pasti dialah orangnya yang telah bersalah kepada Tuhan. Wah, dan akhirnya di saat mereka membuang undi, benar, Yunus yang terkena undi tersebut. Dan akhirnya Yunus dilempar sama orang-orang yang di atas kapal. Ya, hitungan ketiga, semua adik-adik di rumah ikutin hitungannya Kara ya. Kita hitung sampai 3. Oke, siap? 1, 2, 3. Wah, dimasukkanlah Yunus ke dalam lautan yang dalam. Dimasukkan Yunus di dalam lautan yang dalam. Dan waktu itu ombak besar. Tapi di saat Yunus masuk ke dalam lautan tersebut, tiba-tiba angin menjadi teduh, ombak menjadi tenang. Dan tak lama kemudian ada ikan yang besar. Ya, ikan yang besar, enggak tahu ikan apa. Ya mungkin kalau zaman sekarang mungkin ikan paus ya, tapi karena enggak tahu ikan apa saat itu. Ikan yang besar tiba-tiba menangkap Yunus, memakan Yunus. Dan akhirnya Yunus masuk ke dalam perut ikan. Nah, lucu ya ikannya ya. Yunus masuk ke dalam perut ikan. Adik-adik bisa melihat gambarnya di televisi ya. Tuh, Yunus masuk ke dalam perut ikan. Para yakin dan percaya kalian sudah tahu semuanya bahwa Yunus berada di dalam perut ikan selama berapa hari adik-adik? Betul sekali, selama 3 hari. Ya, Yunus berada di perut ikan. Adik-adik, Karoy perlu kasih tahu kepada kalian semuanya, beritahu kepada kalian semuanya bahwa kisah daripada Yunus ini, ya, kisah daripada Yunus ini merupakan pencerminan kisah daripada Tuhan Yesus yang telah mati 2000 tahun yang lalu. Ya, kita tahu semuanya bahwa Tuhan Yesus ya mati di kayu salib. Kenapa Tuhan Yesus mati di kayu salib? Adik-adik bisa lihat gambar di televisi televisi kalian semuanya, bahwa kalau kita melihat sejarah manusia, ya, kalau kita melihat sejarah manusia, ya, dulu hubungan antara manusia dengan Tuhan itu tidak ada jarak yang terpisahkan. Tapi karena dosa, itu adik-adik bisa lihat di televisinya kalian, karena dosa itulah manusia terpisah dari Allah. Kenapa sampai Tuhan Yesus datang ke dunia, disalibkan di kayu salib? Karena ini. Karena ada dosa yang memisahkan antara manusia dengan Allah. Ayatnya itu ada di Roma 3 ayat 23. Semua orang berbuat dosa tanpa terkecuali. Yang kedua adalah upah dosa adalah maut. Yang ketiga apa? Hukuman itu pasti. Ya, kalau manusia hubungannya tidak diperbaiki dengan Tuhan, ada jarak terpisah, ya, apa itu jaraknya? Dosa yang memisahkan, maka hukumannya apa? Maut. Hukumannya adalah masuk ke dalam neraka, itu ada apinya. Tapi Tuhan itu kasih. Tapi Tuhan itu mengasihi kita umat manusia. Seberapa buruknya kita semuanya, seberapa banyak dosa yang pernah kita perbuat, seberapa banyak dosa yang kita pernah lakukan, Tuhan tetap mengasihi kita. Amin adik-adik. Sama seperti Yunus. Ya, Niniwe adalah menggambarkan kita semuanya. Karo dan kalian semuanya yang tak luput akan dosa. Ya, Yunus memandang Niniwe, tidak perlu diampuni, tidak layak untuk menerima pengampunan, tidak layak untuk menerima belas kasihan. Tapi Tuhan melihat lain. Tuhan melihat Niniwe berhak menerima pengampunan.
Tuhan melihat Niniwe berhak menerima kasih-Nya Tuhan. Ya. Dan akhirnya Tuhan mengutus anaknya yang tunggal. Siapa yang tahu namanya siapa? Pintar semuanya. Yesus Kristus namanya. Ya, Yesus Kristus orang Nazaret datang ke dunia. Ya, menjadi serupa dengan kita manusia. Dia 100% Allah, dia juga 100% manusia. Datang ke dunia untuk ngapain? Yang pertama, karena mau kasih tahu sama kalian semuanya, Tuhan Yesus mau mengajar adik-adik dan Kak Roy bagaimana seharusnya kita hidup. Tuhan Yesus mau mengajar, gini loh hidup seharusnya manusia itu. Jadi kalau kalian mau hidup benar, belajar dari hidupnya siapa? Tuhan Yesus. Di mana hidupnya Tuhan Yesus? Baca Alkitab di rumah. Oke, yang kedua, Tuhan Yesus datang ke dunia untuk apa? Untuk mengorbankan dirinya, mati, digantung di kayu salib. Untuk apa? Untuk menebus dosa manusia. Ada yang bilang, Kak, bukannya kalau kita mau masuk surga kita harus berbuat baik sebanyak-banyaknya? Bukankah kalau kita mau masuk surga kita harus menjadi orang yang pintar? Ada orang-orang berbicara seperti itu. Ya, ini perbuatan baik. Bukannya kalau kita mau masuk ke surga kita harus saleh? Tidak pernah berbuat dosa mulai kecil sampai besar, baru kita bisa masuk surga? Ya, harus selalu berbuat amal supaya kita bisa masuk surga? Banyak orang berkata, kita harus melakukan 4 hal ini: berbuat baik, saleh, memiliki pendidikan yang tinggi, dan amal, baru kita bisa masuk surga. Kalau kalian hanya melakukan ini, karena yakin dan percaya, kita tidak bakal masuk ke dalam surga. Karena bukan hal-hal ini adik-adik, bukan hal-hal ini yang menyelamatkan kita. Tapi yang menyelamatkan kita ada siapa? Tuhan Yesus. Sekali lagi, usaha manusia sia-sia dalam Efesus 2 ayat 8-9. Tetap nonton ya, jangan pergi kemana-mana ya. Karena setelah saya acara ini, Kak Roy akan memberikan tantangan buat kalian, challenge buat kalian. Ya, apabila kalian melakukan ini nanti akan dapat hadiah. Seperti teman-teman yang di awal tadi, kalian lihat videonya bahwa ada beberapa anak yang mendapatkan hadiah. Jadi tetap stay di situ, di tempat duduk kalian, karena firman Tuhan masih beberapa menit lagi ya. Dan akhirnya, ya, segala perbuatan yang dilakukan manusia itu sia-sia. Bukan berarti kita tidak boleh berbuat baik. Kalau kita percaya Yesus, kita harus berbuat baik. Karena Yesus pun mencontohkan kepada kita. Di saat ada orang sakit, Tuhan Yesus sembuhkan. Di saat ada orang buta, Tuhan Yesus jamah sehingga dia melihat. Kurang baik apa Tuhan Yesus? Ya, jadi untuk kita selamat, kita harus percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Amin, adik-adik semuanya di rumah. Hanya Yesus Kristuslah jalan satu-satunya untuk kita masuk ke dalam kerajaan surga, hidup kekal bersama dengan Allah Bapa. Amin, adik-adik semuanya. Jadi apabila ada adik-adik di sini yang masih bingung bagaimana kita bisa menuju ke surga, karena mau katakan sama kalian semuanya, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadimu. Oke, kita kembali kepada kisah Yunus. Di saat Yunus masuk ke dalam perut ikan, 3 hari di dalam perut ikan, dan akhirnya dimuntahkan di pantai Niniwe. Demikian juga dengan Tuhan Yesus. Di saat Tuhan Yesus mati di kayu salib. Ya, sekali lagi, baru-baru kita merayakan Paskah. Baru-baru kita merayakan kebangkitan Tuhan Yesus. Ya, Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib 2000 tahun yang lalu. Semuanya itu bukan untuk dirinya, melainkan untuk kita semua umat manusia, untuk menebus setiap dosa kita semuanya. Ini ada gambarnya Tuhan Yesus menderita di kayu salib, dicambuk,
dipukul, didera, disiksa, dan akhirnya digantung di kayu salib dan mati. Dan pada hari ketiga Tuhan Yesus bangkit. Wah, dahsyat. Dan juga pada hari ketiga Yunus keluar dari perutnya siapa? Perut ikan besar tersebut. Sama. Artinya apa? Kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kita harus sadar bahwa pengorbanan 2000 tahun yang lalu, pengorbanan Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu, itu tidak sia-sia. Kita juga akan dibangkitkan oleh Tuhan. Ya, siapa yang membangkitkan? Tuhan yang membangkitkan, bukan kita. Membangkitkan dari mana? Dari apa? Dari dosa. Ya, setiap kita pasti pernah melakukan pelanggaran dan juga dosa. Tapi kita sudah mati bersama dengan Tuhan dan Tuhan Yesus membangkitkan kita. Amin. Adik-adik semuanya yang ada di rumah. Nah, ini Tuhan Yesus bangkit. Ya, dia bangkit dari kematiannya. Dia menang atas maut. Itu menandakan bahwa dia adalah Tuhan yang maha kuasa. Adik-adik jangan pernah ragu untuk percaya kepada Tuhan. Apapun yang terjadi akhir-akhir ini, mungkin adik-adik, tidak bisa pergi kemana-mana. Karena apa? Karena nggak perlu jelaskan ya. Kalian sudah tahu semuanya karena apa? Nggak bisa pergi kemana-mana, nggak bisa pergi ke mall, nggak bisa pergi sekolah, nggak bisa pergi ke pasar, nggak bisa pergi jalan-jalan sama teman-teman. Ya, mungkin kita melihat itu, masalahnya sangat besar sekali. Tapi ingat adik-adik, bahwa Tuhan yang kita sembah yaitu Yesus Kristus lebih besar daripada masalah yang kita hadapi. Jadi Kak Roy mau ngomong bahwa jangan pernah takut. Kita sudah mengalami kuasa kebangkitan yang berasal daripada Tuhan. Amin semuanya? Amin semuanya? Amin. Puji nama Tuhan. Sama dengan Yunus. Di saat Yunus dimuntahkan oleh ikan besar tersebut di sebuah pantai Niniwe, akhirnya dia menyampaikan kabar baik kepada orang-orang Niniwe. Yunus berkata, bertobatlah kalian semuanya, kalau tidak murka Tuhan akan turun atas kota ini. Dan akhirnya apa? Seluruh rakyat Niniwe, rajanya juga, mereka berpuasa, mereka berdoa, memohon ampun kepada Tuhan. Bukan cuma manusianya, tapi juga ternaknya, juga embeknya, kambingnya. Ada babinya enggak ya? Ayamnya juga berpuasa. Mereka satu hati. Ya, berpuasa kepada siapa? Berpuasa memohon ampun kepada Tuhan. Dan akhirnya Tuhan melepaskan enggak? Melepaskan. Tuhan enggak jadi menghancurkan kota Niniwe. Wah, luar biasa. Jadi adik-adik, perlu enggak kita berdoa kepada Tuhan? Perlu. Dalam kondisi seperti ini justru waktunya kita untuk berdoa kepada Tuhan. Ya, sekali lagi, justru waktu seperti inilah, ya, inilah waktunya kita bersekutu kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Ya, oh Kak, itu kan tugasnya orang tua Kak untuk berdoa. Loh, bukan cuma tugas orang tua, tapi juga tugasnya adik-adik yang ada di rumah semuanya. Jadi karena minta dalam hari-hari ini kita luangkan waktu beberapa menit, karena kalian masih kecil. Kalau ada yang bisa setengah jam, 1 jam, lebih bagus lagi. Kalian coba berdoa di rumah ya. Berdoa untuk apa? Berdoa untuk kesejahteraan bangsa ini, sehingga virus corona ini pergi oleh darah Yesus. Amin. Amin, percaya semuanya? Oh mantap, anak-anak Tuhan, anak-anak Petrakit pasti percayakan hal ini. Amin. Jadi karena mau katakan bahwa Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib dan telah menyelesaikan tugasnya dengan sempurna. Sekali lagi, Tuhan Yesus telah menyelesaikan tugasnya dengan sempurna. Dan pada hari ketiga dia dibangkitkan. Kita juga sebagai anak-anak Tuhan harus bangkit bersama dengan Tuhan. Kita harus menang atas segala sesuatu yang mencoba menghancurkan kita. Amin adik-adik semuanya? Oke, kita akan berdoa. Setelah kita berdoa, Karo akan sampaikan challenge-nya atau tantangannya, ya. Sekali lagi, setelah kita berdoa, Karo akan sampaikan challenge-nya atau tantangannya. Jadi kalian kerjakan di rumah, ya.
nanti bisa kirim di Instagram, post di Instagramnya kalian dengan hashtag, nanti kakak-kakak yang akan jelaskan. Oke, kita akan berdoa. Adik-adik semuanya sikap doa. Kita akan berdoa kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Ayo semuanya sikap doa. Nggak ada yang buka mata ya, awas ya. Oke, semuanya sikap doa semuanya. Oke, semua sudah siap? Oke, kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami telah mendengarkan firman Tuhan, dan kami telah dibangkitkan bersama-sama dengan Engkau. Kami telah melepaskan, kami telah dibebaskan, ya. Kami telah dibebaskan dari belenggu dosa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena Engkau adalah pembebas kami, karena Engkau adalah pelepas kami. Yang selama ini yang mengikat kami adalah dosa. Tuhan Yesus telah melepaskan kami dari itu semuanya. Karena Tuhan Yesus adalah Allah yang maha kuasa, Allah yang dahsyat, Allah yang memiliki segala alam semesta. Kami bersyukur Tuhan. Berkati kami semua. Biarlah setiap kami, meskipun kami tidak bisa pergi ke gereja, kami ibadah dari rumah ke rumah, tapi kami yakin dan percaya kuasa Tuhan ada dalam rumah kalian masing-masing. Semuanya bangkit berdiri, semuanya adik-adik, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Ikutin doanya Kak Roy. Setiap kalian yang ada di rumah, angkat tanganmu semuanya, ikutin doanya Kak Roy. Oke, siap? 1, 2, 3. Tuhan Yesus, terima kasih kami telah dengar firman Tuhan. Tuhan, kami percaya Engkau adalah Tuhan dan juru selamat kami. Dan hanya Engkau satu-satunya yang sanggup menyelamatkan hidup kami. Berkati hidupku Tuhan, berkati masa depanku Tuhan, berkati keluargaku Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Oke, puji nama Tuhan. Seperti janjinya Kak Roy tadi bahwa ada tantangan, ada challenge buat kalian semuanya. Ya, challenge-nya apa? Kak Roy minta kalian membuat sebuah gambar, ya, membuat gambar sesuai dengan firman Tuhan pada hari ini, yaitu tentang Yunus. Ya, terserah mau waktu Yunus di kapal, mau waktu Yunus di dalam perut ikan, atau waktu Yunus masih di di kotanya dan juga di Niniwe. Terserah dari kalian, ya, tergantung kreativitas kalian. Ya, nanti kirimkan atau post di Instagram kalian dan kasih hashtag. Hashtagnya apa ya kayak? Hashtagnya, oh ya nanti akan ditulis di kolom komentar di bawah. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Kita akan nyanyikan sebuah lagu sama-sama. Oke, semua adik-adik semua bangkit berdiri, kita akan nyanyikan satu lagu, Hatiku Mengasihimu. Iya, adik-adik semua dengan firman Tuhan. Wow, firmannya hari ini luar biasa ya. Iya. Iya, bagaimana Kakak Venas? Wow, sangat Diberkati? luar biasa, diberkati sekali. Ternyata Iya. Kakak Milka, kalau kita masuk surga itu harus percaya sama Tuhan Yesus. Tidak boleh takut. Takut, iya. Iya. Ayo kita nyanyi sekali. Hatiku mengasihimu. Hatiku mengasihimu, hatiku mengasihimu. Adik-adik yang di rumah, kita akan menyanyi bersama-sama. Hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Tuhan, kau lihat isi hatiku, hatiku, hatiku mengasihimu, hatiku mengasihimu, hatiku ingin mengenalmu,
Tuhan kau lihat isi hatiku. Tuhan kau lihat isi hatiku. Tuhan kau lihat isi hatiku. Mari kita berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Engkau Allah yang baik, Terima kasih kami Tuhan. mengasihi. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan Amin. untuk firman-Mu Tuhan pada sore hari ini. Yes Tuhan. Biarlah kami semua Tuhan yang mendengarkannya, yang adik-adik yang di rumah Tuhan yang sudah mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu itu Tuhan menjadi rema dalam setiap kehidupan kami yang sudah mendengarkannya. Amen. Biarlah kami lebih sungguh-sungguh lagi Yes. Tuhan kepada Engkau. Biarlah kami selalu dekat Tuhan akan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur kepadamu untuk sore hari ini Tuhan. Engkau luar biasa dalam kehidupan kami Tuhan. Kami juga berdoa buat adik-adik kami yang di rumah Tuhan. Engkau juga memberkati kehidupan mereka Amen, Tuhan. Kekuatan kesehatan senantiasa Engkau limpahkan dalam setiap kehidupan mereka Tuhan. Pada waktu mereka belajar Tuhan, biarlah hikmat daripadamu yang Engkau berikan bagi Amen. mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur kepadamu untuk sore yang indah ini Tuhan. Kami sudah memuji meninggikan akan Engkau Tuhan. Dan kami percaya Tuhan hadirat-Mu ada di tempat Amen, ini Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Yesus. Kami bersyukur kepadamu untuk sore yang indah ini. Di dalam nama Dalam Yesus nama kami Tuhan berdoa. Haleluya Yesus. Semua kita yang percaya katakan Amin. Haleluya. Kakak Venas, Iya. masih ada satu lagi. Oh, masih ada. Iya. Iya, hari ini kita mau umumkan siapa ya pemenangnya. Challenge Challenge apa ya? Pemenang Ayo. apa ya Kak Milka ya? Pemenang apa ya? Challenge apa ya? Apa ya, Yehu? Pemenang apa ya? Apa ya, Yehu? Pemenang apa ini Kak Milka? Oh, apa ya? Kakak Venas apa? Yaitu dalam video, dalam ibadah. Oke, kita lihat pemenangnya siapa ya? Haleluya. Wah, selamat ya. Wah, anak siapa ini ya? Oh, anak sekolah minggu yang luar biasa. Masih ada satu lagi. Oh, dua apa? Iya. Oh, ternyata ada dua. Iya, Kakak Venas ada satu lagi. Iya, Jadi siapa ya? pemenangnya apa itu? Mana lagi? Menghafal ayat. Yehu juga pintar menghafal ayat. Iya, tahu ya siapa namanya? Oh, enggak tahu. Oh, enggak tahu. Ya, kita lihat sama-sama ya. Oke. Ayo. 1, Dua. 2, Tiga. 3. Yeah. Oh, ini. ini dia. Kalau ini Kakak Venas saya kenal kayaknya ini. Siapa ini? Kakak Venas juga agak-agak kenal ini. Yehu kenal tidak ini? Sekarang saya akan menghafalkan ayat hafalan yang terdapat di Oh, dia Yohanes lagi 3 ayat menghafal. 16 berkata, Iya. karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap Yohanes 3 ayat 16
Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Wah. Itu dia. Iya, selamat ya kepada adik-adik yang sudah mengikuti challenge ini. Ya, nanti tunggu lagi ya, ada lagi minggu depan. Iya. Oh ya Kak Milka. Iya. Bagaimana Yehu Kak mau Yehu? ingatkan, jangan lupa challenge untuk minggu ini ya, dengan cara menggambar kisah masih dari firman ada. Tuhan hari ini ya. Iya. Kisah tentang iya. siapa? Kisah tentang siapa, Tentang Adik-adik? Tentang siapa? Yunus. Pintar semuanya. Kirim di Instagramnya kalian dengan hashtag Petra Kid Challenge. Oke, ini Yehu cuma mengingatkan hashtag Petra Kids Challenge supaya kalian menerima hadiah yang bagus dari Petra Kids. Oke? Oke. Iya, ditunggu ya. Oke, puji Tuhan. Oke. Selamat siang, selamat sore. Tuhan Yesus Selamat sore.